Tunjangan DPR. Kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku menonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel Kant pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2 bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri. Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena ya praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat